إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, dalam satu surat yang surat tersebut sudah kita hafal semua, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan masa. Wal 'asr, demi masa. Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan semua yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan semua yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sumpah menunjukkan akan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan apa yang telah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sumpah. Adapun selain Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidaklah boleh kita bersumpah kecuali dengan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala yang tinggi. Man kana halifan falyahlif billahi aw liyasmut. Kata Rasulullah, siapa yang hendak bersumpah maka hendaklah bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bisa maka hendaklah diam. Karena siapa yang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa ta'ala maka dia telah melakukan kesyirikan. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-'asr, dengan waktu, dengan masa, yang waktu tersebut adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua, yang di dalamnya manusia bisa melakukan amal saleh, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, waktu tersebut bisa juga diisi dengan amalan-amalan dan perbuatan-perbuatan yang dengannya seseorang akan mendapatkan murka dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu, dengan zaman, supaya kita memperhatikan waktu kita, supaya kita memperhatikan kesempatan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Berapa banyak orang-orang yang dulu bisa salat di masjid ini, kemudian kesempatan untuk menunaikan salat Jumat dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga sudah tidak bisa berada di sebelah kita lagi untuk menunaikan salat berjamaah, baik Jumat ataupun salat yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan bahwasanya hal ini adalah karunia yang besar yang kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. La tus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Pada hari kiamat kelak kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala setiap karunia yang menempel pada kita
maka karunia tersebut makin menjadikan kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah tidak? Semua yang ada pada diri kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidaklah mengabarkan kepada kita kecuali sesuatu yang hak, sesuatu yang pasti benar, mengabarkan la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Tidaklah seorang hamba ketika dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang pada hari tersebut tidak ada rahasia. Semua nampak oleh Allah Subhanahu wa taala, semua nampak oleh seluruh manusia, tidak ada yang disembunyikan lagi. Maka termasuk hal yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, kepada saya yang berbicara dan kepada jamaah yang mendengar, an umurihi fima ablah, yang berkaitan dengan umurnya, apa yang dia lakukan dengan umur tersebut. Apakah dengan umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya menjadikan dia termasuk orang-orang yang beruntung, ataukah ketika umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya uzur telah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hujjah telah ditegakkan oleh Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya, akan tetapi makin menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi. Seluruh manusia ketika mereka memanfaatkan waktu dan mendapatkan kesempatan dan karunia waktu dan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, maka siapapun dia, dari manapun dia, dan apa yang ia miliki pasti akan mendapatkan kerugian. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa, dikecualikan mereka-mereka yang tidak mendapatkan kerugian dalam memanfaatkan waktu, dalam memanfaatkan hidup, hanya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat yang ketiga, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang-orang yang mereka tidak merugi, orang-orang yang mereka beruntung ketika di atas kehidupan ini, yaitu mereka orang-orang yang memiliki keimanan, mereka yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang benar, mengenal Allah, mengagungkan Allah, beriman kepada rasul-rasulnya, beriman kepada malaikat-malaikatnya. Semua rukun iman ia jalankan, dari iman kepada Allah sampai iman kepada hari akhir ia jaga. Dengannya ia mendapatkan dan memiliki modal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila rukun iman tidak seseorang jaga, maka ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka termasuk dari orang-orang yang tidak memiliki keimanan. Wa 'amilus shalihat, dan mereka-mereka yang senantiasa beramal saleh, senantiasa tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa ketika beramal ia usahakan amalannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika beramal saleh dalam rangka mengharapkan apa yang ada sisi Allah Subhanahu wa taala, supaya masuk surga dan selamat dari api neraka dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang beruntung adalah mereka yang saling menasihati, karena kebenaran yang kita pegang dan kebenaran yang kita berpegang teguh dengannya adalah sesuatu yang berat. Dalam menjalankan perintah Allah, dalam dan dalam menjauhi larangan-larangan Allah, maka itu semua adalah sesuatu yang berat. Maka makin ringan
apabila setiap dari kita saling menasehati. Rasulullah katakan ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat. Sehingga apabila salah seorang di antara kita kendor, yang tadinya semangat kemudian loyo untuk menjalankan keimanan, untuk menjalankan amal saleh, maka setiap orang-orang yang beruntung memberikan nasihat kepada orang-orang yang beruntung lagi supaya lebih menjaga lagi untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawasau bis sabr, dan mereka adalah orang-orang yang saling mengingatkan untuk senantiasa sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi apa-apa yang dilarang oleh Allah, dan sabar ketika mendapatkan apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa musibah. Wa basyiris sabirin. Allah katakan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka orang-orang yang ketika mendapatkan musibah, mendapatkan kesusahan, mereka ingat bahwasanya diri mereka adalah milik Allah. Yang lain pun mengingatkan dirinya bahwasanya kita semua milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullah la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah dan senantiasalah kalian bersabar. Warabitu, dan lakukanlah murabatah, pengawasan, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala la'allakum tuflihun. Apabila melakukan itu semua, kata Allah, pasti kalian akan beruntung, pasti akan selamat dan tidak termasuk dari orang-orang yang merugi. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bihudahu ila yaumil qiyamah. Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan, surat yang pendek akan tetapi memiliki kandungan yang luar biasa. Di dalamnya dijelaskan tentang bagaimana orang-orang yang akan mendapatkan kebahagiaan. Dan di dalam surat yang pendek juga disebutkan tentang orang-orang yang merugi dan bagaimana cara mereka selamat dari kerugian tersebut. Sehingga para sahabat ridwanullahi alaihim, disebutkan oleh Imam Ibn Katsir rahimahullah, tidaklah dua orang dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali ketika mereka bertemu, tidaklah mereka berpisah kecuali mengingatkan satu dengan yang lainnya tentang surat Al-Asr. Membacakan wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Kemudian mengucapkan salam dan berpisah, menunjukkan akan kebesaran dan dalamnya makna yang terkandung dalam surat Al-Asr. Bahkan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, "Lau tadabbara an-nasu hadhihi surata lawasi'atuhum." Apabila manusia membaca surat Al-Asr, mentadabburi makna surat Al-Asr, apa yang terkandung di dalamnya, maka pastilah akan mencukupkan untuk mereka dalam bekal menuju Allah Subhanahu wa taala, supaya menjadi pribadi-pribadi yang makin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat Al-Asr juga ditonjolkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap individu muslim. Sehingga kewajiban kita untuk menuntut ilmu, mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Korelasi yang tercantum dengan apa yang kita bahas, maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan
bahwasanya orang-orang yang beruntung mereka adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal saleh, orang-orang yang mereka saling menasehati dengan kebenaran, saling menasehati dengan kesabaran. Maka 4 hal ini tidaklah mungkin dilakukan oleh seseorang kecuali berbekal dengan ilmu berupa Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat ridwanullahi alaihim. Karena seseorang tidak mungkin benar dalam beriman kepada Allah dan melaksanakan rukun-rukun iman yang 6 kecuali dia berbekal dengan ilmu. Seseorang tidaklah mungkin untuk beramal dengan amal saleh kecuali dia berbekal dengan bekal ilmu. Bisa jadi seseorang beramal dengan amal saleh yang ia anggap itu amal saleh, tidak tahunya adalah kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala dan perkara-perkara yang lainnya. Semoga bermanfaat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقيموا الصلاة.